Yang terhormat Bapak atau Ibu Dekan dan pejabat di lingkungan Unisula, serta yang terhormat Bapak Ibu beserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa berkumpul bersama dalam majelis ilmu yang sangat luar biasa ini, meski harus dilaksanakan secara online. Acara ini merupakan acara launching Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis atau PUNOV Kubis Unisula dan kick-off program inkubasi Unisula tahun 2021 serta pengenalan pengelola PUNOV Kubis. Dilanjutkan dengan webinar dengan mengusung tema strategi komersialisasi produk inovasi. Berikut saya selaku MC izinkan membaca susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Unisula. Yang ketiga, pembacaan doa. Keempat, sambutan lonceng dan sekaligus pengenalan pengelola PUNOV Kubis oleh WR1. Yang kelima, sambutan Kepala LPPM Unisula. Yang keenam, pemaparan materi webinar sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita mulai, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Unisula. Para hadirin dimohon berdiri.
Terima kasih, para peserta diizinkan untuk duduk kembali. Selanjutnya menginjak acara yang ketiga adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak WR3, Bapak Muhammad Komarudin ST, MSc PSD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa sejenak untuk kelancaran acara ini dan untuk keselamatan diri kita, keluarga dan keluarga besar Unisula. Ala hari ini ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dinina wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin raw'atina. Allahumma fatna min baina yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina. Wa na'udzubika bi'azamatika an nuhtala min tahtina. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warazukna fa innaka khairur razikun, wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang ketiga adalah sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan launching dan pengenalan pengelola Punofkobis akan disampaikan langsung oleh Bapak WR1. Bapak WR1, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Rektor yang saya hormati, yang hadir offline, Bapak WR3 Unisula yang juga hadir offline yang saya hormati, Ibu WR2 Unisula yang hadir online yang saya hormati, pimpinan fakultas Unisula yang saya banggakan, Kepala BLU, Biro Lembaga Unit Unisula, terkhusus Kepala LPPM Unisula, Profesor Dr. Heru Sulistyo, sebelah kanan saya sebagai atasan langsung dari Punofkobis. Kemudian Kepala LPKA, Ibu Andina Kusuma, selaku pengguna nanti Punofkobis, mitra daripada Punofkobis. Para mahasiswa Unisula dan alumni Unisula yang berbahagia. Sungguh patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan gercep begitu, gerak cepat, Punofkobis, Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Unisula, yang berdasarkan surat keputusan Rektor Unisula nomor 64 ESA 4/2021 tanggal
20 April 2021, pada hari ini tanggal 27 April 2021 bisa mengadakan acara, yang acara itu adalah terkait dengan launching Unofkobis ini secara resmi. Selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin sampaikan dan perkenalkan pengurus daripada Unofkobis Unisula. Pertama, mohon untuk berdiri selaku Kepala Unofkobis Unisula, Bapak Mustafa ST MM Mkom. Beliau sudah melalang buana di Jawa Tengah maupun di Indonesia terkait dengan persoalan inovasi dan inkubasi daripada daripada dalam tanda petik berkeliaran keluar, maka kami tarik untuk memberdayakan inovasi dan inkubasi di Unisula. Karena dosen Unisula ya harus kembali ke Unisula. Siap nggih Pak nggih? Alhamdulillah bisa duduk kembali. Kemudian sebagai Kepala Divisi Pelatihan dari Fakultas Psikologi, ini memang betul-betul ahli melatih ini, Ibu Agustin Handayani SPC MSI, mantan Wakil Dekan di Fakultas Psikologi Unisula. Insya Allah siap nggih Bu nggih untuk melatih baik alumni maupun juga mahasiswa. Kemudian Kepala Divisi Inovasi, tokoh muda kita Mas Ari Sentani ST MSc, mantan Kepala Ketua Program Studi ya, PWK ya. Oh, Teknik Sipil, ini juga luar biasa, beliau masih muda. Nah, ini tokoh yang gerak cepat juga. Kemudian ini Bolodewo, ya, Kepala Divisi Inkubasi Bisnis, Mas Bagus Satrio WP Eskom MCS. Nah, jadi kalau beliau ini segala hal siap untuk melakukan, apalagi untuk kemaslahatan bersama. Jadi, siap. Kemudian yang terakhir, Kepala Divisi Kerjasama dan Kolaborasi Usaha dari Fakultas Hukum, Dr. Ahmad Arifullah SHMH. Nah, ini advokat yang luar biasa, muda luar biasa, sudah membela banyak hal. Sekali lagi biar berdaya di dalam ya kita tarik untuk mengupayakan kolaborasi kerjasama di bidang inovasi dan inkubasi bisnis ini. Silahkan duduk Mas. Baik, Bapak sekalian, ingin saya sampaikan dalam kerangka launching ini, apa sih sebenarnya tugas pokok dan fungsi daripada Unofkobis ini. Mohon dicatat dan nanti ditagih kepada 5 orang ini begitu. Ya. Pertama adalah merumuskan rencana strategis dan taktis serta indikator ataupun standar operasional prosedur untuk pelaksanaan program Unofkobis Unisula. Kedua, melaksanakan pelatihan dengan orientasi peningkatan kompetensi teknopreneur stakeholder di Unisula. Ketiga, melaksanakan kegiatan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas produk inovasi yang siap komersil dari Unisula. Keempat, melaksanakan TTO, Teknologi Transfer Office, untuk intermediasi proses komersialisasi produk inovasi berbasis HAKI. Kelima, menumbuh kembangkan wirausaha pemula, startup di lingkungan Unisula, baik alumni, dosen maupun mahasiswa. Selanjutnya, melakukan kegiatan proses pembinaan, pelayanan, pendampingan, pembimbingan, dan pengembangan dalam upaya membantu tumbuhnya perusahaan pemula yang profitable dan sustainable, ya, untung dan berkelanjutan. Yang selanjutnya, menjalin kerjasama berkelanjutan untuk pengembangan kelembagaan dan kegiatan Unofkobis Unisula. Terakhir, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor terkait inovasi dan inkubator bisnis. Bapak Ibu sekalian,
Saya kira dengan tupoksi yang luar biasa ini, katakanlah bayangan saya, kalau 50% saja tercapai, insya Allah nanti bisa membantu LPPM terkait dengan ikhwal inovasi dan inkubator bisnis. Sehingga Mas Mustafa dan teman-teman, saudara berada di bawah LPPM, ya, terkait koordinasinya, kemudian juga bekerja sama dengan LPKA, karena LPKA menaungi kreativitas mahasiswa maupun juga alumni. Sehingga dengan LPPM dan LPKA ini semoga pelaksanaan dari proses inovasi dan inkubasi bisnis di Unisula berjalan dengan baik, tentunya tanpa menafikan pengabdian masyarakat kita kepada pihak-pihak lain. Tentunya tidak mungkin produk kita hadirkan hanya untuk close loop Unisula saja, tetapi juga untuk kemaslahatan bersama. Sehingga dengan demikian hari ini memang sesuatu yang luar biasa bagi kami, ya, terutama bagi Punofkobis. Sebenarnya itu hanya omong-omong saja untuk acara begitu, tetapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik simultan. Sesudah ini nanti Prof. Heru bisa menyampaikan terkait garis besar bagaimana LPPM dalam mengarahkan inovasi dan inkubasi, juga Haki. Kemudian selanjutnya nanti Ketua Punofkobis bisa menyampaikan ikhwal terkait dengan proses inkubasi bisnis yang seharusnya yang bisa dilaksanakan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada para pengurus Punofkobis. Kelengkapan nanti bisa dilengkapi terkait administratif dan sebagainya. Kantor sudah disediakan sehingga gercep yang harus dilakukan, gerak cepat yang dilakukan. Kami mengapresiasi tindakan hari ini dan juga harus ditingkatkan pada tindakan-tindakan selanjutnya. Yang paling utama adalah terima kasih acara hari ini dilakukan tepat waktu jam 9. Saya berharap semua kegiatan Unisula harus dilakukan tepat waktu. Terima kasih kepada Prof. Gun yang telah mendorong kami pada posisi demikian, karena tidak pada tempatnya, berapapun jumlahnya, maka harus dimulai, karena kita ternyata begitu banyak kegiatan, kalau tidak tepat waktu, maka akan menyita kegiatan yang lain. Dan juga untuk mendisiplinkan diri kita dalam berinovasi dan berinkubasi bisnis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Unisula, Punofkobis Unisula, secara resmi dinyatakan boleh bergerak untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menginjak acara yang kelima, sambutan dengan kick-off program inkubasi Unisula tahun 2021 oleh Bapak Profesor Dr. Haji Heru Sulistyo SE MSI, dipersilahkan. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Rektor Unisula, Bapak Dr. Andes Bejo Santoso, PhD, Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Umar Ma'ruf, SHMH, Ibu Wakil Rektor 2, Ibu Dr. Anda Eni Widayati MSc, Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Komarudin PhD, Bapak Ibu pimpinan fakultas yang saya hormati juga, kemudian Bapak Ibu pimpinan BLU, ya, Biro Lembaga Unit, serta para peserta di dalam workshop inkubasi bisnis ini yang saya hormati. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita bisa masih diberi kesempatan untuk bertemu baik luring maupun daring dalam rangka meresmikan Punofkobis
Purnov Kopis ya. Sholawat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sungguh berbahagia LPPM hari ini karena apa yang menjadi keinginan dan cita-cita dari LPPM sudah sejak lama ya, bahwa kami ingin memiliki sebuah unit inkubasi bisnis ya. Sudah lama juga omong-omong sama Pak Mustafa ya. Dan kemarin kalau nggak salah Pak Rektor kita sudah diskusi dengan tim yayasan ya. Meskipun sudah deadline, tapi kemarin saya bertemu Pak Cuk, kemarin dari rapat kemarin Pak Umar, Pak Cuk pas ketemu di tangga, beliau berkomitmen untuk kembali untuk mengajak kita untuk berdiskusi soal inkubasi bisnis ini. Tinggal menunggu waktunya, kita disuruh menentukan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan peran kami di LPPM, ya memang semua produk-produk ya dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat itu memang harusnya itu sudah ditindaklanjuti ya dalam bentuk ya hak kekayaan intelektual dan selanjutnya kemudian dikomersialisasikan ya. Itu yang diminta oleh Ristek Dikti saat ini ya, sehingga kita harus ngisi Kasinov ya yang sudah dilakukan oleh Pak Azhari. Nah kemudian kalau kita bicara tentang kinerja penelitian nih Pak Rektor, bahwa kita selalu nol di unit hasil bisnis riset ya. Jadi dengan adanya Pusnov Kopis ya, pimpinan Pak Mustafa, harapannya ada sebuah sinergisitas ya, yang sifatnya bisa sekuensial atau concurrent, di mana nanti Pak Azhari yang membidangi HKI dan komersialisasi dari seluruh hasil riset dan pengabdian, kemudian kami serahkan kepada Pusnov Kopis. Ya. Harapannya nanti Unisula itu memiliki perusahaan Pak Mus, ya kan? Ini Pak Bejo, Pak Rektor. Jadi harapannya dengan adanya pusat inkubasi ini konsekuensinya adalah tadi sudah disebutkan Pak WR1 punya kantor, kan begitu ya. Harus ready. Kemudian yang kedua, arah dan kebijakan untuk mengembangkan inkubasi bisnis memang diutamakan dulu Pak Mus. Kita ingin dari invensi ya, dari inovasi risetnya para dosen dulu, itu prioritas utama ya. Jangan bisa buat roadmap-nya nanti. Jadi itu yang paling utama. Kenapa? Karena ini yang dituntut di dalam kinerja penelitian dan pengabdian. Ya, ini kita selalu kosong. Alhamdulillah ini hari ini dan kami laporkan Pak Rektor dan Pak WR1, kami terakhir mengisi kinerja penelitian dan pengabdian hari Minggu kemarin, ya. Dan alhamdulillah isian kinerja kita itu, ya, dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat secara signifikan. Nah ini tentu harapannya termasuk dengan kinerja pengabdian, ya. Kami hanya punya waktu seminggu untuk mengisi 2 kinerja itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan nilai dari kinerja penelitian dan pengabdian kita itu bisa lebih meningkat dari yang sebelumnya dan itu nanti memberikan kontribusi terhadap nilai pemeringkatan universitas. Ya. Nah, yang kelemahannya adalah di unit bisnis hasil riset tadi Pak Mus, kemudian di kinerja pengabdian itu ada unit usaha kampus. Lalu produk-produk hasil pengabdian itu harus tersertifikasi, ya. Nah, ini adalah PR-PR ya yang nanti bisa dikerjakan oleh pusat inkubasi ini. Kemudian yang kedua, Unisula mungkin tidak semuanya Pak fokus. Mungkin dengan di tahun pertama yang difokuskan kira-kira apa nih? Kalau banyak perguruan tinggi yang punya inkubasi memang trennya di industri kreatif sekarang itu ya. Dan teknologi informasi. Barangkali menurut saya coba diarahkan dulu tahun pertama atau kedua ini kita fokus kepada industri kreatif maupun teknologi informasi. Tuh.
Kemudian yang ketiga itu terkait dengan rekrutmen tenan nih. Menurut saya langkah yang pertama nanti kita perlu koordinasi dengan APPM. Kami akan memetakan semua hasil riset dan saya sudah lakukan dengan Pak Azhari kemarin yang berpotensi untuk di HKI-kan ya, kemudian ditindaklanjuti itu nanti bisa direkrut sebagai tenan Pak Mus. Nah, jadi menurut saya langkah yang pertama bukan pada pelatihan dulu menurut saya nih ya. Artinya kita mempersiapkan tenan-tenan yang ada, baik itu yang hasil dari invensi para dosen, inovasi risetnya, kemudian yang kedua bisa dari mahasiswa LKPA Bu Andin ya. Jadi dua itu bisa menjadi prioritas utama. Baru kemudian yang ketiga adalah stakeholder ya. Stakeholder ini adalah masyarakat ya, produk-produk masyarakat ya, yang nanti bisa kita rekrut menjadi tenan-tenan kita setelah melalui proses seleksi yang bagus. Tenan-tenan ini nantilah itu program inkubasi kita mulai jalan Pak Mus. Harapannya seperti itu ya. Jadi dengan demikian nanti harapannya kita akan banyak tenan-tenan yang akan dilayani inkubasinya oleh Unisula, itu harapannya begitu. Ini yang kita inginkan nanti menghasilkan revenue generating. Nah ini melalui MOU. Beberapa perguruan tinggi sudah melakukan, tapi mungkin skopnya belum gede. Nah ini menurut saya dengan komitmen Pak Rektor dan Pak WR1 ini, saya melihat ini sesuatu yang luar biasa lah ya. Saya lihat susunan dan tupoksinya itu harapannya betul-betul bisa kita wujudkan seperti halnya Undip. Jadi harapannya nanti kantornya Pak Mus nanti bisa menjadi display produk-produk dari tenan-tenan kita yang kita inkubasi ya, kita pamerkan, kita carikan kita promosikan termasuk di webnya dan lain-lain ya. Kemudian juga pendampingannya kita siapkan divisinya menurut saya sudah cukup lengkap dan harapannya nanti kita bisa meningkatkan derajat khususnya UKM ya. UKM kita itu menjadi luar biasa. Nah ini harapannya Pak Mus jenengan buat roadmap-nya berapa tahun ya untuk memfokuskan program inkubasi ini. Harapannya tadi kami dari APPM adalah dari invensinya dosen dulu dan mahasiswa, setelah itu baru ke stakeholder UKM. Karena nanti kami akan stok Pak Mus ya dari program KKN dan dari program pengabdian ya. Kami rencana untuk tahun ini ada 4 desa mitra ya. Lalu program KKN juga sudah menghasilkan beberapa produk-produk yang bisa kita HKI-kan ya. Nah, ini nanti bisa setelah HKI muncul kita serahkan Pak Mus nanti untuk diinkubasi ya dari Kendal, dari beberapa daerah. Nah, itu harapannya Pak Mus. Jadi saya sangat gembira sekali ya. Memang kalau ditangani dari Pak Azhari memang kewalahan Pak, kalau satu orang nggak bisa ini. Unit bisnis ini, inkubasi ini memang harus punya teamwork yang kuat dan memiliki kompetensi yang bagus. Itu barangkali harapan saya terhadap pusat inkubasi ini, intinya coba nanti disusun roadmap dan program kerja prioritasnya, sehingga harapannya kita sudah bisa menghasilkan unit hasil riset bisnis ya. Dan ini nanti kita perlu lobby juga dengan yayasan Pak Mus. Monggo Pak WR1, Pak Rektor diagendakan, Pak Cu sudah membuka diri. Nanti bentuk usahanya seperti apa, nanti kita sepakati. Itu harapannya. Jadi Unisula punya perusahaan dari inkubasi bisnisnya, dari tenan-tenannya menghasilkan revenue generating. Ya, masuk ke dalam pendapatan revenue generatingnya Unisula. Nah inilah yang kita harapkan, hanya satu kekurangan Unisula sampai hari ini hanya pada itu ya. Kita masih ketinggalan dengan PGRI, UGRIS, dengan Udinus karena kita belum mengelola inkubasi ini dengan baik. Mudah-mudahan dalam 2-3 tahun ini bisa berkembang. Insya Allah kita akan menjadi lebih kuat ya untuk penelitian maupun pengabdian. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menginjak acara yang keenam adalah acara inti, yaitu webinar dengan tema strategi komersialisasi produk inovasi
Pemaparan materi akan disampaikan langsung oleh Bapak Mustafa STMMM.com, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Ari Sentani STMSC selaku moderator. Kepada Bapak Ari Sentani dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Unisula, Bapak Dr. Haji Bejo Santoso. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Umar Ma'ruf. Yang saya hormati pula Bapak Wakil Rektor 3, yaitu Bapak Dr. Muhammad Kamarudin. Kemudian Bapak Iru sebagai Kepala BPM, ada Bu Andina sebagai Ketua LPKA, ada Pak Zamroni sebagai Kabid Alumni, ada Pak Gunawan sebagai staf ahli, dan tak lupa Pak Mustafa sebagai Ketua Punov Kubis. Jadi emang agak susah, tapi nanti kalau udah terbiasa insya Allah fasih menyampaikan Punov Kubis. Kemudian rekan-rekan saya di Punov Kubis ada Pak Bagus, ada Bu Agustin, ada Dr. Arif. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa dan berkumpul dalam suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Allah memberikan kita jadwal yang terbaik hari ini di bulan Ramadan. Kita akan memulai sesuatu yang saya pikir menjadi impian banyak orang, terutama impiannya Prof. Heru. Bagaimana Unisula ini bisa menciptakan sesuatu yang bukan hanya dinikmati diri sendiri. Keberkahan dari generasi Khairul Ummah adalah bagaimana kita bisa memberikan rahmat kepada sesama, rahmat kepada alam sekitar, sehingga apa yang sudah kita ciptakan, apa yang sudah kita usahakan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Di sebelah saya, Bapak Dr. Kandidat Mustafa STMT adalah salah satu orang yang sejak saya kenal pertama kali memang expert di bidang inkubator bisnis. Beliau adalah menginisiasi Ikitas dan sekarang menjadi direktur Ikitas. Kemudian juga beliau adalah juri di Krenova, baik di tingkat provinsi maupun di beberapa kabupaten, memiliki kerjasama bisnis digital juga dengan beberapa kabupaten, dan banyak lah. Makanya tidak salah ketika Pak Umar menyampaikan bahwa Pak Mustafa harus balik kandang dulu, membangun Unisula, membangun inkubator bisnis Unisula. Semoga dengan adanya ini bisa menjadi batu loncatan untuk memberikan keberkahan buat umat di Unisula, di Kaligawe, di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, bahkan di dunia. Monggo Pak Mustafa, saya berikan waktunya untuk menjelaskan apa itu Punov Kubis, apa itu inkubator bisnis, dan apa itu strategi komersialisasi produk inovasi. Terima kasih. Matur nuwun. Masuk nggak ya? Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak WR1, WR3, Kepala LPPM, subhanallah, berkumpul semua hari ini, di pagi hari ini, termasuk kawan-kawan dari LPKA begitu ya, dan pengurus Punov Kubis. Alhamdulillah, tepatnya hari ini tadi sudah di launching kaitannya dengan lembaga baru di Unisula yang bertanggung jawab penuh untuk mengawal inovasi dan kegiatan inkubator bisnis, gitu ya. Alhamdulillah. Saat ini saya akan sharing sedikit tentang bagaimana kita komersialisasi produk inovasi, karena ini menjadi pondasi, ini menjadi kunci bagi kawan-kawan stakeholder di Unisula, baik dosen, mahasiswa maupun alumni, untuk ayo mulai hari ini kalau memang ada produk-produk inovasi di stakeholder ini kita kembangkan bersama dengan Punov Kubis. Makanya dalam kesempatan yang baik ini saya adakan webinar khusus tentang strategi komersialisasi produk inovasi.
Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak WR1, Pak Umar, sudah launching begitu ya. Ini sekilas memang perlu saya jelaskan lagi sedikit menjawab harapan dari Pak Heru tadi. Insya Allah di masing-masing divisi ini sudah kita kondisikan ada orientasi revenue stream, Pak. Jadi kita tidak dalam tanda kutip inkubator itu atau Punov Kubis menjadi sebuah perusahaan, tapi insya Allah kita akan menciptakan, mendampingi perusahaan-perusahaan berbasis inovasi dari Unisula. Gitu ya. Makanya dari 4 divisi ini masing-masing sudah punya tanggung jawab untuk sampai menghasilkan sebuah revenue stream di Unisula. Insya Allah gitu. Baik dari pelatihan, untuk inkubasinya sendiri, untuk inovasinya termasuk yang kerjasama berkelanjutannya nanti. Bismillah. Oleh karena itu, di hari yang baik ini juga, di bulan Ramadan, kita kick off program inkubasi pertama dari Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Unisula tahun 2021, dengan informasi nanti flyer akan disebar, begitu ya. Intinya kita akan dampingi Bapak Ibu semua yang mempunyai produk inovasi selama 6 bulan, mulai bulan Juli sampai Desember 2021. Maka dari itu, sejak hari ini sudah bisa mempersiapkan produknya, proposalnya, karena kami nanti akan mendampingi baik dari sisi bagaimana pengembangan produknya, bagaimana pengembangan manajemen bisnisnya, bagaimana identifikasi model bisnisnya, bagaimana mungkin validasi, strategi pemasaran dan sebagainya. Yang target utamanya adalah produk inovasi ini menjadi perusahaan yang berdaya saing. Seperti yang disampaikan Pak WR1 tadi, bisa sustainable dan profitable, begitu ya. Secara singkat, secara persyaratan, tentunya wajib founder dari Unisula, baik dosen, mahasiswa maupun alumni. Untuk co-founder itu masih diizinkan dari luar Unisula. Kalau memang kolaborasi bisnisnya melibatkan kawan-kawan dari luar Unisula. Untuk usia tidak ada persyaratan untuk saat ini, begitu ya. Tapi yang jelas ini terbuka buat semua stakeholder. Pendaftarannya dibuka mulai hari ini sampai tanggal 11 April ya Pak, bagus ya. Ini saya nggak kelihatan masalahnya ini. 11 Juni 2021. Insya Allah nanti sebelum penutupan kita akan ada beberapa event pelatihan bagaimana mempersiapkan produk inovasinya. Alhamdulillah ketika tadi Pak Heru sebagai Kepala LPPM sudah menyampaikan akan ada identifikasi potensi inovasi hasil riset and development dari Unisula, kita gayung bersambut. Sebelum penutupan, ayo kita buat event bersama untuk mendampingi bagaimana kawan-kawan yang sudah punya produk ini benar-benar siap nanti untuk komersil, gitu ya. Oke, agenda hari ini kita akan discuss tentang bagaimana keterkaitan antara R&D dengan startup atau dengan komersialisasi tadi, tahapan membangun startup seperti apa, strategi komersialisasinya dari produk inovasi, program inkubasi dan potensi fundraising. Karena ini sudah jam 10:43, saya agak percepat saja gitu ya. Oke, di sini sudah jelas bahwa Punov Kubis itu akan menjadi intermediasi antara kegiatan R&D yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru di LPPM untuk sampai menjadi sebuah perusahaan yang berdaya saing. Kita akan menjadi intermediasi di sana. Prosesnya seperti apa itu akan lebih jauh lagi ketika nanti menjelaskan tentang program inkubasi. Tapi insya Allah kami dengan struktur yang sudah jelas tadi siap mengemban amanah itu, sehingga produk inovasi dari Unisula nanti ketika melewati lembah kematian dalam istilah membangun startup, itu kita bisa aman. Kita akan menjadi jembatan buat teman-teman semua, mengamankan produk inovasinya sampai benar-benar siap menjadi sebuah perusahaan. Ini secara struktur
Memang yang warna hitam ini belum disiapkan, tapi ke depan ketika ini sudah besar tentunya ini harus disediakan karena tim di inkubator di pusat inovasi dan inkubator bisnis itu harus ada yang benar-benar dedicated. Email silahkan kalau ada komunikasi bisa melalui email atau mungkin kontak di flyer kegiatan inkubasi bisnis 2021. Termasuk websitenya lagi kita siapkan, kita lagi komunikasi dengan kawan-kawan dari UPTSI untuk disiapkan subdomainnya sehingga nanti kita bisa kembangkan websitenya, begitu ya. Masuk ke tahapan membangun startup. Bagaimana sih membangun startup? Atau startup itu apa? Intinya startup itu adalah perusahaan yang baru saja dibangun. Sebetulnya kalau secara peraturan Menteri Koperasi dan UMKM itu di bawah 3 tahun. Tapi khusus untuk program inkubasi Unisula tahun ini itu di bawah 2 tahun. Kenapa? Supaya tahun depan kita masih ada kesempatan untuk ikut program inkubasi lagi dan kita kawal sampai benar-benar berdaya saing, insya Allah gitu ya. Dan ini sebetulnya tidak berlaku ke startup yang bidang TIK sebetulnya, karena TIK itu pergerakannya sangat cepat. Ini yang perlu diketahui Bapak Ibu semua. Apa sih yang menyebabkan startup itu gagal? Dalam teorinya, di dalam kegiatan pusat inkubasi, pusat inovasi dan inkubator bisnis ataupun inkubator bisnis di tempat-tempat lain, prosentase keberhasilan itu 10%. Jadi sebetulnya ketika dikatakan tadi ada lembah kematian, memang seperti itulah realitasnya. Tapi kita tidak boleh berputus asa di sana begitu ya, karena kita memang akan berkembang terus insya Allah. Pengalaman dari kegiatan inkubasi selama ini, pertama produk tidak dibutuhkan pasar. Mohon maaf, perlu saya sampaikan sejak awal buat kawan-kawan dari dosen Unisula, menjadi sebuah perusahaan yang jadi komersil tidak ada hubungannya dengan paten, tidak ada hubungannya dengan haki, tapi berhubungan erat dengan siapa pasarnya. Karena ini sesuatu yang berbeda nanti antara, karena ada target ya Pak Heru ya, ada target untuk HKI, nggak apa-apa, HKI kalau emang ada HKI, tapi ada beberapa produk yang berbasis HKI belum tentu punya potensi pasar. Itu yang harus ditekankan, gitu ya. Ya betul, gitu. Yang kedua, model bisnisnya nggak jelas. Ini nanti tentunya sebetulnya membutuhkan kawan-kawan dari Fakultas Ekonomi untuk mendampingi bagaimana produk-produk inovasi dari Unisula sampai menemukan model bisnis yang fit. Bagaimana membuat value professional canvas, bagaimana membuat bisnis model canvas sehingga lebih mudah nanti untuk kita komersialisasi. Gitu ya. Terus yang ketiga, passion dari founder. Bapak Ibu semua, passion itu menjadi kunci. Bahkan beberapa inkubator nasional itu mensyaratkan founder dan SDM-nya berpengaruh ke 60% dari diterima tidaknya ke dalam program inkubasi. Kenapa? Kalau foundernya sudah tidak paham tentang bisnis, tidak fokus untuk mengembangkan perusahaannya, selesai. Bagaimana dengan dosen? Solusinya apa? Kolaborasi dengan pihak lain yang memang punya sumber daya seperti yang dibutuhkan Bapak Ibu semua. Karena menjadi inventor berbeda dengan menjadi CEO. Gitu ya, itu yang diinikan. Terus tim kolaborasi, dipastikan ketika kita punya produk inovasi, timnya harus lengkap untuk siap-siap komersil. Berarti di sana ada apa? Harus ada yang paham bisnis, harus ada yang paham production. Itu yang utama dulu. Ke depan nanti ke finansial, pajak dan sebagainya. Tapi itu langkah awal yang perlu disiapkan Bapak Ibu semua, begitu ya. Oke, startup yang potensial apa? Punya value yang unik dibandingkan kompetitor, potensi pasarnya besar, di launching di waktu yang tepat, dan passion foundernya itu memang di bidang itu. Gitu ya. Bagaimana membangun ruang lingkup dari membangun startup? Dimulai dari problem dulu. Saya yakin insya Allah semua produk inovasi di Unisula itu pasti dari analisa sebuah masalah.
Cuman problem di sini perlu ditekankan, siapa yang punya masalah itu, seberapa sering masalah itu dimiliki oleh orang tersebut, dan apakah orang tersebut ketika punya masalah itu ingin mencari solusi dan mau bayar. Kalau tidak mau bayar, ya sudah, nggak usah gitu ya. Terus yang kedua, solusi yang ditawarkan apa? Fitur produknya apa? Milestone-nya gimana? Mulai dari minimum viable product sampai benar-benar menjadi final product. Gitu ya. Target pasarnya siapa? Growth-nya gimana? Kompetitornya siapa? Ini harus mulai diidentifikasi. Jadi tidak ada alasan bagi kawan-kawan yang siap untuk jadi komersil, produknya tidak tahu kompetitornya siapa. Gitu ya. Sumber dayanya gimana? Strategi pemasarannya seperti apa, bisnis plan harus jelas minimal. Harus ada bisnis model kanvas, itu minimal. Dengan 1 lembar, 9 kotak, kita jadi tahu gambaran dari produknya itu seperti apa. Termasuk financial analysis, mau ada cash flow, laba rugi, finansial kelayakan begitu, kelayakan keuangan, NPV, break even point, cost benefit ratio, silahkan begitu ya. Tapi minimalnya biasanya sih cash flow, laba rugi, payback period, break even point, biasanya itu. Itu akan kami berikan semua ilmu itu di dalam proses inkubasi. Jadi Bapak Ibu semua ketika sudah punya produk inovasi tidak usah khawatir memikirkan ini semua. Tapi Bapak Ibu semua harus siap untuk melalui proses ini semua. Insya Allah kami di Punov Kobis akan siap mendampingi. Tahapan membangun startup yang lain lagi kaitannya dengan pertama perlu ada proses validasi, model bisnis, sumber daya, bisnis plan, implementasi, monitoring, and evaluasi. Validasi dan model bisnis itu saya kasih bintang. Kenapa? Karena semua produk inovasi harus melalui proses validasi. Dan tentukan dulu model bisnisnya seperti apa. Gitu ya. Validasi itu apa? Tadi yang punya masalah itu siapa? Masalah apa yang ingin diselesaikan? Berarti cross check dengan calon customer. Maksudnya kalau sudah ada produk, cross check calon customernya nih. Benar nggak ini jadi masalah? Yang gitu kan? Seberapa penting dan seberapa sering masalah itu muncul? Ini kita akan melihat produk inovasi kita itu nanti akan seberapa penting buat customer. Dan kita perlu menyediakan di jam berapa, di situasi seperti apa. Itu kita udah tahu nanti. Gitu ya. Terus solusi yang saat ini dilakukan untuk masalah tersebut itu pakai apa? Maksudnya solusi itu kan masalah itu kan sudah ada. Kalau sekarang pakai apa? Itu akan menjadi kompetitornya kita. Gitu ya. Termasuk harapannya seperti apa? Itu pasti temuan kelemahan di kompetitor. Kita bisa menyelesaikan harapan dari customer itu enggak? Kalau kita bisa menyelesaikan harapan dari customer itu, insya Allah mereka akan move ke produknya Bapak Ibu semua. Termasuk kalau ada solusi tersebut, customer itu mau bayar berapa? Di cross check. Sekali lagi, kalau ternyata sekarang mereka menemukan solusi tersebut dengan gratis, tapi ada kelemahan ABCD, dan kelemahan ABCD itu bisa diberikan oleh Bapak Ibu semua, dan mereka mau bayar dengan ABCD itu, insya Allah startupnya akan berkembang, gitu ya. Nah, kalau sudah kayak gini, tentukan yes or no, jalan atau tidak untuk produk inovasinya. Kalau enggak, ya sudah berhenti di HKI, enggak apa-apa, karena itu ada value-nya juga buat dosen, buat institusi gitu ya. Kita tidak melarang gitu ya untuk ke sana. Tapi ini realistis gitu ya. Kita bicara bisnis sekarang, bukan bicara dalam tanda kutip bagus-bagusan bikin proposal. Gitu ya. Jadi kita akan lihat dulu di semua proposal nanti di potensi bisnisnya gitu ya. Ini saya skip saja. Ini validasi produk untuk MVP, nanti minimum viable product. Itu adalah produk yang dikembangkan, yang sudah siap dimunculkan ke pasar sejak awal. Tidak perlu sempurna. Begitu ya. Jadi kayak dulu ketika Gojek
diluncurkan itu kan hanya bisa pesan ojek aja toh. Tapi setelah itu berkembang sampai sekarang ada GoPay-nya segala. Tidak perlu nunggu sempurna. Nanti kita coba bantu. Oke. MVP adalah eksperimen. Jadi MVP itu apa namanya ya? Produk awal yang dengan produk awal itu saja pelanggan sudah bisa mendapatkan manfaat dan mau bayar. Itu ya. Saya agak skip Mas biar nanti ada mudah-mudahan ada diskusinya sekitar 15 menit ya Mas Ari Sentani begitu ya. Catatan dalam validasi produk, fokuskan MVP untuk permasalahan utama yang dimiliki oleh calon customer. Unique value proposition-nya dibandingkan kompetitor. Pada saat proses validasi tadi, ketika kita tahu sekarang calon customer itu untuk menyelesaikan problemnya itu pakai produk ini. Kelemahannya apa? Kalau kita bisa menjawab itu sekali lagi, insya Allah kita berpotensi untuk menggantikan kompetitor itu. Prioritas kepada market size dan growth. Ukuran pasarnya yang besar dan pastikan akan terus meningkat. Kalau decline, ngapain kita berjuang di situ? Siapkan model bisnis yang fit, yang sesuai begitu ya. Termasuk kalau memang nanti dibutuhkan proses edukasi, lah itu tantangan bagi kita bagaimana penetrasi ke customer. Jangan fokus pada apa yang bisa kita buat, namun fokuslah kepada solusi apa yang dibutuhkan oleh customer, karena mereka yang akan bayar. Ketika bicara bisnis, bukan bagus-bagusan produk. Kalau sudah menjadi bisnis, banyak-banyakan jualan, itu aja lah, simple. Begitu ya. Oke, kenapa perlu validasi? Karena inovasi itu mengandung ketidakpastian yang tinggi gitu ya. Perlu diadopsi, diadaptasi, prosesnya panjang. Makanya butuh inkubator bisnis, itu sebetulnya. Ini bisnis model, saya singkat saja untuk bisnis model. Jadi intinya bisnis model itu bagaimana Bapak Ibu semua untuk mendapatkan uang dari produk inovasi tersebut. Model bisnisnya gimana? Intinya itu sebetulnya, gitu ya. Pelanggannya siapa, proporsi nilai dan sebagainya enggak kita ini kan. Kita agak skip saja. Ini ada beberapa contoh model bisnis di era digital ini. Nanti bisa di apa namanya ya, di materinya nanti mungkin bisa di-share. Insya Allah nanti kita upload di websitenya punofkubis.unisla.ac.id kalau nanti sudah siap. Gitu ya Pak Bagus ya? Nanti dibantu Pak Bagus. Oke, jadi ada PSI juga, ada rekening virtual, ada lelang, ada afiliasi, ada add-on, ada dropship, donasi, pay-per-view, pay-per-click, whatever lah gitu ya. Banyak sekali ada membership, ada loyalitas pelanggan, crowdfunding, cross-selling. Banyak, ada 50-an lebih sebetulnya model bisnis itu. Tinggal kita pilih yang mana nanti. Gitu ya. Terus strategi komersialisasinya gimana? Pertama, sumber daya. Ada self-assessment dari para inventor. Secara pengetahuan, secara pengalaman, modal, waktu, mampu enggak mengelola bisnis? Kalau enggak, kolaborasi saja. Tinggal di dalam kolaborasinya itu deal-dealan, dalam tanda kutip. Saya beberapa kali melakukan itu ketika ada yang punya produk, minta didampingin, ya tinggal ngomong, saya dapat berapa persen, kan itu aja. Kalau di Unisula nanti kita akan ngomong ke yayasan. Ini sekian persennya itu dikasihkan ke siapa begitu ya. Tapi yang jelas di kampus lain itu ada yang menggunakan PT yang didirikan oleh yayasan. Jadi tetap yayasan juga akan mendapatkan revenue stream dari startup-startup yang didampingi oleh Punofkubis. Bukan Punofkubisnya nanti yang punya usaha, bukan begitu ya. Terus kolaborasi itu pastikan punya kepastian hak dan kewajiban tiap entitas, begitu ya. Lah ini kalau Punofkubis kan berarti butuh regulasi lebih lanjut nih. Nanti bisa kita diskusikan. Atau dengan profesional, bayar karyawan, silahkan. Atau dengan angel investor, dengan venture capital, oke, enggak masalah. Nanti Mas Arif nih, Pak Arif nih, nanti kita harus cari angel investor di Unisula ini siapa nih kira-kira gitu, yang banyak dananya, pengen usaha gitu ya.
atau kita coba ke venture capital begitu ya, yang bisa membiayai startup ini. Setelah itu ikut inkubasi. Ya. Kita akan dampingin. Dan tahap berikutnya mudah-mudahan bisa akselerasi untuk scale up. Jadi setelah menjadi startup, kita upayakan bisa scale up 2 tahun lagi, mudah-mudahan. Gitu ya. Ini tadi sudah saya sampaikan, ini program inkubasi, sedikit mengingat saja yang ada di Unisula. Kalau jenengan semua punya produk inovasi yang menurut jenengan siap komersialisasi, langsung kontak kami saja. Kita akan dampingin. Kalau memang butuh nanti bagaimana itu tentang model bisnis, diskusi lebih detail, bisnis model kanvas seperti apa, kita bikin event. Nanti Bu Agustin yang akan handle kegiatan itu. Kan itu kan? Kita sudah, insya Allah kita sudah bagi-bagilah. Pak, produk kita belum ada prototipenya, tapi ini bagus, potensi pasarnya bagus. Nanti Mas Ari Sentani yang akan mengawal untuk bagaimana ini dikembangkan menjadi sebuah prototip yang siap menjadi komersil. Begitu ya Mas Ari. Jadi pembagiannya begitu. Ini beberapa peluang fundraising, angel investor gitu ya. Tapi sekarang ada beberapa angel investor itu kalau gagal maka menjadi hutang. Berani enggak? Tapi kebanyakan startup pengennya dapat uang, tapi kalau gagal duitnya hilang. Itu yang salah kaprah gitu ya. Angel investor atau crowdfunding. Banyak sebetulnya crowdfunding itu. Tinggal kalau kita mau crowdfunding, ya kita punya tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial. PKPU itu crowdfunding. iGrow, ini Pak Gunawan ini sebagai staf khusus di Rektorat sudah jadi investor di iGrow gitu ya. Itu crowdfunding. Oh. Itu model bisnisnya yang pakai crowdfunding gitu ya. Sehingga mau diatur seperti apa share-nya gitu ya. Jadi jangan minta orang ngasih kalau kita nggak berpikiran untuk ngasih juga begitu ya. Ada beberapa program pemerintah. Ini yang salah satu orientasi kita mendirikan Punov Kubis. Secara kelembagaan sudah ada SK-nya, pengelola juga sudah ada SK-nya. Mudah-mudahan 1 tahun ke depan kita bisa ikut program startup inovasi dari Startup Inovasi Indonesia dari Kemenristek. Tahun ini ada sekitar 50-an kalau tidak salah startup yang dibiayain oleh Kemenristek, sangat jauh dengan 2 tahun yang lalu yang sampai 400-an, 450. Tahun kemarin malah sama sekali tidak ada. Mudah-mudahan tahun depan ini sudah normal sehingga makin banyak dan Punov Kubis Unisula bisa bergabung di sana, insya Allah gitu ya. Ini bantuan insentif pemerintah dari Kemenparekraf tahun 2020 masih ada. Kita belum tahu ini 2021 ada lagi apa enggak. Tapi kalau ada biasanya ini muncul di sekitar bulan Juli kalau enggak Agustus. Begitu ya. Ini bantuan mulai dari 150 sampai 250 juta buat pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif, subsektor kriya, fashion, kuliner, software, game, wisata gitu ya. More detail nanti bisa cek di sana. Ini kan hanya informasi saja, begitu ya. Beberapa potensi yang bisa diinikan. Di Parekraf itu juga ada namanya backup, Baparekraf for Startup. Ini juga pendampingan, begitu ya. Kalau memang kawan-kawan ada yang mau ke sana. Atau Food Startup, ini juga Kemenparekraf. Banyak sekali programnya Kemenparekraf, gitu ya. Kemenprin, masih ada waktu. Kalau ada produk inovasi dari Bapak Ibu semua, yang statusnya hari ini sudah siap komersil, bahkan sudah, bukan siap komersil nih, sudah komersil paling tidak 6 bulan, masih ada waktu sampai 30 April kalau tidak salah, di startupforindustry.go.id, .id saya lupa. .id, sini ya, startupforindustry.id, ini masih ada kompetisi, karena kemarin ada beberapa startup, kayaknya minta didampingin untuk pembuatan proposalnya. Ya saya akan lebih senang sekali ketika nanti muncul dari kawan-kawan di Unisula. Dan masalahnya sudah harus ada traksi, sudah harus ada penjualan, sudah harus ada omset dari produk itu. Dan produk itu bermanfaat buat IKM. Jadi syaratnya ini adalah untuk IKM, industri kecil menengah. Akan didampingi sama Kemenprin juga. Ini di Direktorat Dirjen IKM yang jelas begitu ya.
Itu Bapak Ibu semua, atau ikut kompetisi. Masih ada waktu, ini tanggal berapa nih? 27 ya? Masih ada waktu 3 hari lagi. Silahkan kalau ada produk inovasi gitu ya. Ini ada 2 jalur. Yang di Krenova Jawa Tengah ada 2 jalur. Jalur pertama adalah jalur Krenova. Itu biasanya harus ke Bapeda kota atau kabupaten masing-masing. Jalur kedua adalah inovasi dari masyarakat. Silahkan kunjungi saja pindah.jatengprof.go.id. Tahun ini saya memang tidak jadi juri di situ gitu ya. Jadi beberapa tahun terakhir masih jadi juri, tapi di beberapa kabupaten tahun ini saya masih jadi juri Krenovanya. Sehingga insya Allah kami tahu begitu ya. Kalau ada produk yang butuh pendampingan bagaimana buat proposalnya, silahkan komunikasi dengan kami gitu ya. Sehingga nanti kami bisa tahu, kita akan cek ini dalam tanda kutip layak enggak untuk masuk ke kompetisi Krenova. Masih ada waktu 3 hari kalau mau dikejar. Kalaupun nggak bisa, ya sudah tahun depan. Biasanya kita bertingkat, ikut kompetisi di kabupaten kota dulu, nanti masuk ke provinsi, baru masuk ke komersialisasi yang lebih tinggi. Ini ada 2 tadi udah saya sampaikan, begitu ya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC dan berharap mudah-mudahan dengan adanya Punov Kubis bisa memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama berkolaborasi membangun budaya ekosistem inovasi di Unisula. Terima kasih. Silakan Mas Ari. Terima kasih Pak Mustafa. Sangat luar biasa sekali paparan dari Pak Mustafa. Sehingga orang yang memperhatikan tadi bayangnya sudah rupiah, dolar gitu. Plus Bitcoin misalnya. Atau dinar, dirham gitu. Karena memang peluangnya memang sangat besar dan beberapa dunia industri juga menghasilkan revenue yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita bisa dan berani fight untuk di situ. Saya buka beberapa waktu pertanyaan sekitar tanya jawab sekitar 15 menit. Sudah ada 1 penanya di chat Zoom dari Pak Taufik, dosen Fakultas Hukum. Mungkin langsung nanti ditanggapi oleh Pak Mustafa. Apakah yang dimaksud produk itu juga buku yang bisa dibuat e-book? Silakan Pak Mustafa. Tes. Begini ya Bapak Ibu semua. Saya kasih gambaran gini saja. Ini bicara model bisnis ya. Bapak Ibu mungkin tahu yang namanya komik. Gitu ya. Komik itu seperti biasa, cerita bergambar. Kan begitu kan? Terus ini bisa menjadi sesuatu yang wow begitu ya. Ketika komik itu disentuh dengan teknologi, akhirnya orang untuk bisa membaca komik itu dibikinlah sebuah platform yang di situ bertemu antara komikus yang bisa bikin cerita sama yang baca. Yang baca bayar, komikusnya gambar begitu ya, yang bikin cerita orang lain. Kolaborasilah di sana. Itu akhirnya komiknya bisa berbasis teknologi. Dulu ada salah satu tenan kita begitu yang ke sana gitu, tapi gagal. Sudah ada beberapa contoh yang seperti itu. Nah, ketika di sini ada buku, kalau buku itu model bisnisnya adalah buku dicetak terus dijual biasa, tidak perlu inkubasi Pak, mohon maaf. Jadi di Punov Kubis itu adalah kita akan mendampingi produk-produk inovasi. Produk-produk yang diproses komersialisasinya itu memang tidak mudah. Mohon maaf, saya sampaikan secara lebih gamblang. Kalau cuman jualan es jus itu tidak perlu inkubasi. Gitu ya. Kalau cuman jualan geprek itu juga tidak perlu inkubasi. Tapi kalau gepreknya itu misalkan kayak lele-lela gitu ya. Itu beda sentuhannya gitu. Begitu aja ya. Termasuk juga nanti bisa dicek di ini saya lagi dampingin salah satu startup superkitchen.id. Kalau dari namanya Super Kitchen itu adalah iki warung. Bener Pak. Tapi ki warung yang super.
Gimana kan konsepnya? Konsepnya kita akan bikin namanya cloud kitchen. Ada host kitchen, ada virtual kitchen. Sehingga orang-orang yang di rumah nanti bisa menjadi host kitchen dan bisa punya usaha dengan brand-brand yang kuat. Based on teknologi. Saat ini lagi kita proses ya dampingan untuk negosiasi dengan beberapa investor. Bocorannya nanti saja kalau sudah berhasil begitu ya. Mohon doanya aja dari Bapak Ibu semua. Itu menjadi contoh, silakan aja dilihat superkitchen.id. Jadi dapur iya, tapi bukan sekedar dapur begitu ya. Tapi ada sesuatu yang di sana dan model bisnisnya ada big datanya juga. Ada sistemnya juga gitu. Ada ERP-nya juga nanti ke depan proyeksinya di tahun ketiga gitu. Kita udah punya itu timeline pengembangan tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Apakah ini pasti terjadi jalan? Enggak juga, ya kita lihat perkembangan. Itulah tantangannya kita kolaborasi antara yang punya usaha dengan inkubator bisnis. Begitu aja ya. Jadi singkatnya balik lagi model bisnisnya seperti apa. Mohon maaf kalau sekedar cetak dijual, ya enggak usah inkubasi. Itu cepet itu gitu ya, selesai. Itu aja. Matur nuwun. Terima kasih Pak Mustafa. Kalau e-book saya masih ingat Pak. Ada satu kreasi dari mahasiswa juga. Itu buku pelajaran tapi dia bisa muncul gambar 3 dimensi, video audio visual gitu. Jadi mungkin bukan hanya apa yang kita cetak tapi ada nilai tambah yang diberikan di situ. Itulah makanya kemudian harus ada inkubasi gitu. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian kalau ada yang bertanya lagi bisa raise hand atau lewat chat. Saya sekalian komen ya Mas Hari. Produk yang tadi disampaikan Mas Hari itu sudah ada yang ngembangin orang Semarang, namanya Digibook kalau tidak salah begitu ya. Sudah dapat dana PPPT kalau tidak salah sekitar 300 sekian juta 2 tahun yang lalu 2019. Cari aja di Digibook insya Allah gitu. Ya. Itu memang untuk anak-anak dibuka bukunya begitu, terus nanti ada QR code dibaca gitu ya. Terus nanti muncul gitu ya. Oh ini sapi gitu. Terus nanti kalau dikasih gambar rumput di sebelahnya, sapinya tuh mau dan makan. Gitu. Kalau dikasih daging itu dia nggak mau. Itu menarik itu. Gitu. Itu ada juga kantornya kalau tidak salah di UNES karena ikut inkubasinya UNES apa Undip ya saya. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu kalau memang ada atau kawan-kawan dari alumni atau mahasiswa yang punya ide kayak gini, jangan terus takut ya. Jadi nggak apa-apa karena pengalaman saya berkutat di dunia inkubasi tahun 2019 ada 5 produk yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Ada School Talk dari Surabaya, ada Edupongo dari Malang, ada apalagi dari Bandung, dan itu bidang pendidikan semua, lolos semua kok gitu. Terakhir kita diskusi ini kayaknya mau diskusi lagi nih kawan-kawan Edupongo begitu ya, karena ini mau bikin model bisnis yang sedikit berbeda dengan pesantren. Sudah ada beberapa fitur yang dikembangkan dan alhamdulillahnya kok ya ngajak diskusi begitu. Ya nggak apa-apa gitu ya. Ya kalau bisa memberi manfaat buat orang lain kenapa tidak? Karena katanya Unisula kan mau menjadi khairul ummah. Dan khairul ummah salah satu parameternya adalah seberapa banyak kita memberi manfaat buat orang lain. Seperti itu sepertinya. Luar biasa Pak. Jadi kalau bayangan saya begitu lihat FH ini mungkin bikin buku Pak Mustafa, tapi nanti keluarnya bisa jalannya proses persidangan, terus kemudian tugas hakim. Ini bisa langsung jadi proposal dari Mas Arief sama Pak Umar ini Pak. Bisa kita inkubasi itu. Gitu, karena memang mungkin kalau sekarang anak hukum disuruh baca buku dan peraturan undang-undang yang tebal-tebal seperti itu mungkin agak susah. Atau mungkin dari psikologi, karena psikologi banyak sekali part-part permainan yang menarik untuk dijadikan parameter penilaian, tapi dengan bentuk game itu jauh menarik. Kalau dari saya Pak, sebenarnya itu dulu saya belajar bahasa itu kan susah, bahasa Perancis. Tapi saya belajarnya dengan game Pak. Jadi game itu ada levelnya, game bahasa ada levelnya, terus saya belajar dari situ dan itu menjadi lebih menarik karena saya sendiri kan kalau game itu kadang-kadang lebih tertantang ketimbang pelajaran yang biasa. Ya mungkin ada Bapak dan Ibu yang lain yang mau bertanya?
Sambil ini ya, ini kan kita diskusi ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya komen punyanya Mas Ari tadi. Ini psikologi, Pak Agustin, bisa dibuka relief.id kalau tidak salah gitu ya. Relief.id itu adalah produk psikologi dari Surabaya. Dan startupnya bagus, di situ menjadi platform bagaimana psikolog bisa berkumpul di situ. Jadi, tapi nggak apa-apa, ini kalau sudah ada di pasar itu banyak yang jualan cabai, tapi laku semua, kan itu kan? Tinggal, ayo Bu, kalau psikologi mau ada sentuhan teknologi, kita ngomong, saya dapat berapa persen? Guyonannya gitu ya. Tinggal sharingnya Pak. Oke Pak Mustafa, ini ada pertanyaan dari dosen psikologi juga, Pak Joko gitu. Punokubis itu kan lembaga atau manajemen ya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Punokubis untuk menciptakan lingkungan Unisula sehingga mampu menumbuhkan ide-ide kreatif, apakah bentuknya kebijakan atau regulasi? Monggo Mustafa. Oke, jadi begini. Sebetulnya beberapa waktu yang lalu sudah ada mata kuliah critical thinking and problem solving gitu ya. Saya termasuk sekarang yang ngajar di situ di kurikulum yang sebelumnya, walaupun kayaknya tadi nanti ada perubahan. Ini memang tantangan bagi kita. Sentuhan pemikiran dari kawan-kawan mahasiswa tidak semua ada kemampuan sampai ke create. Kalau di level kognitif, taksonomi belum, gitu kan? Masih sampai ke aplikatif, aplikasi, menerapkan, belum sampai ke analisa gitu ya. Apalagi sampai create. Tapi kalau itu misalkan mau distandarisasi, bagaimana kita mengenalkan kepada mahasiswa bahwa di sana ada design thinking untuk mengembangkan sebuah produk. Kita mengenalkan bagaimana pola pikir computational thinking atau bagaimana kita bisa berpikir kreatif dengan metode Scamper, substitute dan sebagainya itu. Kalau kita konsisten satu lingkungan Unisula ini bukan hanya Punokubis yang bergerak di sana, Punokubis insya Allah akan manen hasil-hasil pemikiran-pemikiran kreatif dari mahasiswa yang secara integratif holistik itu dikerjakan juga oleh kawan-kawan dosen lain di fakultas. Makanya di divisi pelatihan salah satunya ini kan Bu Agustin begitu ya. Salah satunya nanti kita akan cross check bagaimana kurikulum kewirausahaannya di tiap fakultas. Seperti apa silabusnya? Sudah mempersiapkan benar enggak begitu ya? Sampai benar-benar nanti kawan-kawan mahasiswa ini berani membuat sebuah startup. Terakhir saya diskusi dengan guru-guru di SMK. Ada forum komunikasi guru kewirausahaan SMK se-Jawa Tengah. Insya Allah kita besok siang rencananya saya ketemu sama ketuanya. Kita akan coba arrange nanti bagaimana mendampingi guru-guru kewirausahaan di SMK-SMK itu supaya apa? Supaya hasil yang diajarkan itu tidak hanya berhenti hanya karena silabusnya selesai dikerjakan. Silabusnya selesai disampaikan. Tapi ada produk apa yang bisa dimunculkan di sana? Nah ini Pak Arif nih nanti bisa, tolong saya diingetin ya, saya besok jam 1:30, jam 2 mau ketemu dengan ketuanya gitu ya, di Semarang kok gitu ya. Nanti kita akan dampingin, ini kita akan dampingin SMK bisa jadi kegiatan pengabdian kita juga ya sebagai dosen. Tapi begini Bapak Ibu, yang ingin saya tekankan bahwa kita ini insya Allah sudah punya pengetahuan, sudah punya pengalaman yang tidak bisa bergerak sendiri ketika mau membangun sebuah ekosistem. Ketika bicara ide-ide kreatif dari Unisula, tentunya kita harus bergandengan tangan begitu sekali lagi. Kalau memang harus rombak kurikulum, kenapa tidak? Atau kurikulum yang ada, tinggal ada sentuhan apa yang perlu dimasukkan. Sama kayak yang akan kita lakukan nanti, insya Allah tanggal 1 Mei 2021, Biro Bebras Unisula yang ada di bawahnya LPPM juga, kita akan mengadakan kick off. Gerakan pandai untuk guru-guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Nanti akan di launching dari Kepala Dinas, yang Unisula, Udinus, siapa lagi ya? UIN, Wali Songo, dan Undip begitu ya. Akan mendampingi guru-guru untuk menerapkan computational thinking ke dalam pembelajarannya. Supaya ketika nanti sampai kuliah,
itu mereka sudah berpikir komputasi gitu. Bagaimana menyelesaikan masalah. Dan PR-nya kita itu tidak diberikan di awal gitu. Makanya dengan Pemkot Semarang, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Semarang, kita akan lakukan sejak guru-guru SD dan SMP. Tahun ini kita ada gerakan 22.000 guru yang akan didampingi seluruh Indonesia. Alhamdulillahnya saya juga terlibat di sana. Beberapa tahun lagi tentunya muridnya yang akan mendapatkan materi itu. Kalau di Unisula gimana? Ya perlu ada strategi khusus tentunya. Karena kenapa kita mulai dari SD? Karena SD itu otaknya masih tahap perkembangan, tahap kedua begitu ya. Sehingga kalau guru-gurunya nanti sudah bagaimana otaknya itu diperas dalam tanda kutip untuk berpikir kreatif, pada saat nanti dewasa atau jadi mahasiswa, sebetulnya kita tinggal sekali lagi, tinggal mendapatkan manfaat di situ aja. Ayo kita kolaborasi untuk sama-sama mengawal itu. Bismillah. Insya Allah kami siap. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, paparan dan jawaban diskusi dari Pak Mustafa. Kita mendapatkan beberapa hal yang baru dan menarik, bahwa sebenarnya apa yang sudah ada itu tidak menutup kemungkinan kita menemukan ide-ide baru. Gojek tidak hanya sendirian, ada Grab, ada Maxim, ada yang lainnya misalnya. Sehingga apapun yang sudah ada, tinggal kita beri sentuhan-sentuhan baru, inovatif, dan itu bisa dibawa ke kami di Punovkubis untuk ditingkatkan kualitasnya, untuk kemudian bisa dikomersialisasikan. Mungkin saya akhiri acara hari ini, bukan berarti kita hanya selesai diskusi pada pertemuan kali ini, masih panjang jalan untuk bisa mencapai revenue generating, masih panjang ide-ide yang bisa kita diskusikan. Saya selaku moderator minta maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus untuk acara webinar kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, tepuk tangan lagi. Terima kasih atas paparan yang sangat luar biasa dan sangat menarik. Terutama mungkin bagi saya pribadi yang masih banyak belajar dan juga para peserta yang mengikuti acara kali ini. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir ini. Semoga banyak ilmu yang bisa kita dapatkan untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia, karena ini ngiras